berarti hanya 3 ya. Enggak apa-apa Bu Pita, kalaupun hari ini tidak bisa sampai 4 jam ya enggak apa-apa. Tapi yang jelas hari ini harus terjadi cor ad cor locutum est. Hati bertemu hati. Jadi perjumpaan hari ini memang harus sungguh meskipun sedikit harus membahagiakan dan meneguhkan kita di dalam coaching bersama Bu Pita. Baik, kita mulai saja ya Bu Pita ya. Boleh Bu Pita, sambil yang lain kita tinggal. Begitu ya Ibu Pita ya. Bentar, Ibu Pita masih memonitor suara saya. Boleh kita tinggal ya Ibu Pita ya. Kenapa Pak? Ulang Pak, tadi saya nggak dengar karena masalah laptop saya jadi sana sini. Oke, enggak apa-apa. Boleh kita tinggal ya yang belum hadir sambil nanti kalau masuk tinggal masuk saja. Oke Pak. Gitu ya. Baik, selamat pagi Ibu Pita sebagai coach kita hari ini, Suster Martika, Suster Rita, Ibu Herawati, siapa lagi ya? Oh sudah, tinggal ini aja. Enggak apa-apa ya Suster, Ibu Bapak, kita bersedikit hari ini, tetapi tetap kita laksanakan perjumpaan hari ini. Meskipun judulnya coaching klinik, bisa jadi nanti substansi di dalamnya adalah kita sharing soal apapun tentang apa yang kita bicarakan kemarin di FGD 2 tahap 1. Baik, Ibu Pita, para suster, kita mulai. Oh iya, dan Ibu Herawati juga. Mari kita mulai hari ini dengan berdoa, dan karena saya melihat bunga Pak, mari kita bergabung di Zoom kita pagi ini Pak. Oke, sambil Ibu Pita menghubungi teman-teman yang belum bisa bergabung, karena saya melihat bunga yang indah di jubahnya Suster Rita. Bolehkah Suster Rita memohonkan berkat Tuhan pada kita semua hari ini, Suster? Mari Pak. Mohon maaf, kedengaran suara saya, Bu. Kedengaran, Suster. Marilah berdoa dipimpin oleh Suster Rita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kehadapan-Mu karena Engkau memberikan anugerah istimewa bagi kami, kesehatan dan kegembiraan hari ini. Boleh kami mengenang dan merayakan bahwa kami ini adalah pendidik yang utama di dalam sekolah. Saat ini bersama kegembiraan seluruh guru pegawai di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kami mengagungkan dan memuliakan Engkau karena Engkau memberikan kepada kami tugas mulia untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dan membawa mereka ke yang lebih baik, mendidik mereka dengan karakter yang baik, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang aman dan tertib, dan juga bangsa yang cerdas. Tuhan, kami berdoa bagi kami seluruhnya. Semoga dengan tangan kasih-Mu yang tetap membimbing kami, Engkau limpahi kami berkat berlimpah. Kau limpahi kami rezeki dan kebaikan hati untuk tetap mampu memberikan diri kami dan mampu kami berbakti kepada negara dan anak-anak yang Kau percayakan kepada kami, sehingga kami ini benar-benar menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Tuhan, semoga juga Engkau menyertai kami, agar di dalam pertemuan kami lewat Zoom ini, apapun yang kami bicarakan, apa yang kami gali, dan apa yang kami diskusikan, boleh menjadi kehendak-Mu
dan kami boleh mengembangkannya di dalam tugas dan pelayanan kami sehari-hari. Berkatilah kami semua agar hari ini sungguh menjadi hari yang berkat bagi kami dan memberikan kebaikan bagi setiap orang yang kami jumpai. Inilah doa permohonan dan harapan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Suster Rita atas doanya yang luar biasa. Selamat datang kepada Bapak Jan Rudi Anson. Maaf ya Bapak, kami ini tidak apa-apa ya. Sinyal baik Bapak Rudi di sana? Oh, belum bisa memonitor. Baik. Oh, ini sebentar. Iya Pak. Oke. Nah, ini Suster Ibu Bapak namanya Pak Ranto, orang hebat di balik FOH yang senantiasa mendukung kita semua. Ini tak spotlight ya. Ini namanya Bapak Fik Suranto. Dia IT di bagian IT di sini bersama dua teman lainnya, Saudara Henry dan Pak Daniel. Ya, ini yang selalu mendukung kita di balik layar dan mereka adalah pahlawan tanpa tanda apapun. Terima kasih ya, Bapak ya. Ya, sama-sama. Oke. Untuk mengawali kita setelah doa dan supaya kita tetap dalam bingkai keindonesiaan, maka marilah kita mengikuti dalam hati lagu Indonesia Raya supaya kita memang bangga terhadap bangsa ini. Kita 100% Indonesia, 100% Katolik, dan kita juga mengajari anak-anak kita untuk mencintai bangsa ini, bangsa yang besar, bangsa yang mampu untuk berdiri di atas bangsa yang lain, dan kita adalah berharap bangsa kita akan menjadi semakin besar karena kita berjuang. Silakan Pak Ranto. Kita tunggu Indonesia Raya, kita ikuti. Terima kasih Pak Ranto di FOH. Para suster, ibu, bapak, kita akan bersama Ibu Pita sebagai coach kita hari ini. Ketika kita kemarin sudah mengikuti FGD 2 tahap 1 yang hari pertama, kita di FGD 2 ini fokus pada praktik penyusunan
kurikulum atau pembuatan kurikulum ya Ibu Mita ya. Tetapi toh kita dalam beberapa hari tidak mungkin menghasilkan karya yang sudah jadi tentu, tetapi bagaimana nanti kita akan dituntun Ibu Pita bagaimana kemarin hasilnya atau apa yang dibicarakan, lalu kita tentu tidak harus hari ini di coaching ini tidak harus membicarakan hal yang terfokus di situ. Kalau memang ada sharing-sharing di luar itu berkaitan dengan dinamika, pergulatan kita, pergumulan kita, kesulitan-kesulitan, kegembiraan, kebahagiaan, kita sharingkan tidak apa-apa. Seperti halnya Adjentes, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan gereja mereka yang terlantar juga menjadi kegembiraan kita, maka kita saling berbagi. Sebelumnya saya mengingatkan kepada Bapak Tarjo dari PL Cawas, kemungkinan tidak di room ini Bapak, boleh roomnya tidak di sini di PL karena PL jadwalnya di FGD. Oh iya. Permisi Bapak. Ya, enggak apa-apa. Mampir di sini enggak apa-apa. Ambil kopi dulu Bapak. Salah. Sudah terlanjur di ruangan ini. Ya. Iya Bang Pak Tarjo. FGD Bapak ya. Ya, tadi yang belum sempat saya sapa adalah Bapak Apolinaris yang kemarin sempat Ini juga khusus pakai peci. Selamat Hari Guru Bapak. Selamat Hari Guru juga Bapak Jan Rudi. Untuk sepenuhnya waktu kami serahkan kepada Ibu Pita. Kita mau sharing apa? Kami persilahkan. Terima kasih Pak Adi atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami pun, saya pribadi, pertama mengucapkan Happy Teacher Day untuk kita semuanya. Semoga kita tetap setia untuk mendidik anak bangsa, mencintai panggilan, menjadi guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Suster, Bapak Ibu, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Jelas Ibu. Agak sedikit ngadek-ngadek laptopnya hari ini. Mungkin minta diganti ini dari Pak Adi. Tunggu ya Ibu ya. Oke, baik. Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, pun tim kurikulum dari unit kita masing-masing. Terima kasih untuk panitia, terkhusus Pak Adi yang sudah mendengarkan permintaan kami, yang mengizinkan kami untuk rolling sesinya, gelombangnya, gelombang 1 dan gelombang 2. Mungkin pastinya gelombang 2 yang dari gelombang 2 ini karena sudah pagi akan lebih bersemangat lagi ya, Suster ya. Karena udah pasti lebih eksis di sini. Baiklah, Suster, Bapak Ibu, kemarin kita sudah FGD kedua membahas bagaimana kurikulum. Nah, sekarang kita coaching untuk melihat apa yang telah kita lakukan setelah FGD kedua. Apakah mungkin kebingungannya sama dengan saya? Nah, untuk coaching ini saya sedikit mengingatkan permintaan dari para narasumber kita saat FGD kedua, kita membedakan mana naskah akademik dengan mana dokumen kurikulum. Ya, Suster, Bapak, Ibu, kita membedakan mana naskah akademik dan yang mana dokumen kurikulum. Nah, setelah kita membuat perbedaan yang mana naskah akademik dan dokumen kurikulum, disarankan kemarin kita untuk meminta validasi untuk naskah akademik. Sejauh saya konsultasi dengan narasumber, untuk yang pertama kita masih hanya dulu membedakan naskah akademik kita dengan dokumennya. Dengan mengingat penyusunan naskah akademik kemarin kita udah dibantu bagaimana
Mungkin saya share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh, Bu. Hasil. Baik. Nah, ini kemarin untuk langkah penyusunan naskah akademik ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kita harus memperhatikan pasar kita. Bertolak dari kehidupan nyata sekolah atau kita sadar pasar kita. Pastinya itu kemarin sudah disusun. Hanya mungkin sama seperti kami bingung bagaimana sih, nanti kita dibantu oleh Pak Adi. Pak Adi, boleh Pak Adi? Bagaimana memisahkan naskah akademik ini dengan dokumennya. Nah, di situ kewalahan kami, tapi saya nggak tahu, mungkin yang lain nggak kewalahan lagi ya. Nanti saya juga mungkin bisa dapat masukan dari sini. Nah, yang kedua, kita melihat nilai-nilai inti kongregasi atau keuskupan atau nama yayasan atau pelindung sekolah kita. Kemudian yang ketiga, kita melihat masyarakatnya. Itulah yang masuk dalam unsur budaya Kuncoroningrat yang sudah kita kaji bersama ya Bapak Ibu ya, dan mungkin kita masing-masing sudah ada merencanakan budaya yang ada di sekolah kita. Kemudian yang keempat, bersumber pada kebutuhan anak. Dan yang kelima, berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya. Ini semua setelah kita buat menjadi sebuah naskah akademik. Nah, naskah akademik ini kan kita hasilkan dari sebuah penelitian kecil. Untuk melihat bagaimana pasar kita, pastinya kita buat penelitian. Untuk melihat bagaimana apa budaya yang akan kita tanamkan di sekolah, kita juga melihat budaya, kita juga membuat penelitian bagaimana anak-anak di kita. Nah, itu untuk membuat naskah akademiknya. Kemudian, ini yang kemarin mungkin juga kita sudah di-share-kan oleh Pak Heri, untuk kurikulumnya. Inilah yang naskah akademik. Untuk naskah akademik, itu isinya yaitu tadi mungkin tentang sejarahnya sekolah, CV-nya sekolah kita ya, sejarah sekolah, nama pelindung, kemudian ini budaya, dan yang lainnya, yang kemarin kita udah dijelaskan oleh Pak Heri ya. Kemudian dokumen kurikulum, kita buat dokumen kurikulum, dari CV-nya itu menjadi landasan spiritualitas, kemudian dari budayanya itu menjadi landasan filosofis, dan begitu mungkin seterusnya. Nah, inilah yang akan mungkin lebih kita dalamin sekarang, bagaimana kita memisahkan naskah akademik dengan dokumen kurikulumnya. Itu aja mungkin Bapak Ibu yang bisa kembali saya ingatkan untuk kita. Ini yang akan kita bahas hari ini. Memang terus terang di unit kami pun kemarin kami sudah bergerak jauh, udah sampai mencari KD indikator. Setelah saya berkonsultasi, saran dari narasumber masih kita hanya memisahkan naskah akademiknya dengan dokumen kurikulumnya. Kira-kira begitu, Suster Bapak Ibu, atau mungkin ada masukan dari Pak Adi? Ikut dulu aja Ibu Tita dan Bapak. Kenapa Pak Adi? Saya ikut dulu aja. Oke, baik Pak Adi, terima kasih. Baik, Suster Bapak Ibu, mari kita mungkin bisa saling sharing apa yang sudah kita perbuat setelah FGD kedua. Yang tak sama seperti langkah kami langsung mencari indikator. Ya, itu pun yang jelas kita membuat selangkah lebih maju dari apa yang telah kita buat sebelumnya. Silakan, Suster, Bapak, Ibu, mungkin siapa yang memulai?
Selamat pagi Pak Jonter, selamat bergabung. Baik, selamat pagi Bu. Maaf Bu terlambat tadi karena ada kegiatan. Maklumlah kita dengan prioritas guru harus mengutamakan dulu kebersamaan di unit ya. Nah, maaf terlambat buat Bapak Ibu Suster. Karena ada yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman. Kurang pas rasanya kalau saya tidak menghadirinya. Ya, begitu. Karena memang di Tanjung Balai kami adalah tatap muka full. Begitu informasinya. Terima kasih Bu. Baik Pak. Mungkin saya minta dari Suster Martika dulu ya Suster ya, yang pastinya udah buat banyak dan sedikit lebih baik mungkin. Baik, terima kasih Bu Tita, Pak Adi dan Suster, Bapak Ibu yang lain. Sebenarnya kami belum memisahkan itu ya, belum memisahkan naskah akademik dengan dokumen kurikulum. Tetapi dalam penangkapan saya bahwa naskah akademik itu adalah pendukung ya, pendukung dari kurikulum ini sendiri. Seperti tadi kan nilai dari sekolah, pengalaman sekolah, kemudian budaya yang ada di sekitar sekolah itu kita rumuskan dan itu merupakan naskah akademik. Lalu yang diminta dari situ, adakah buku pendukung? Ya, apakah ada buku pendukung yang mengatakan hal tersebut? Misalnya, kalau itu sekolah, itu kan tidak ada naskah akademik atau dari buku sana, bukan ya? Karena pengalaman real dari sekolah itu sendiri. Tetapi kan bisa itu nilai dari sekolah itu pengalaman perjumpaan guru dengan orang tua, termasuk kemudian dokumen-dokumen yang dibuat oleh sekolah, misalnya buku prestasi, buku refleksi sekolah, itu kalau yang dari sekolah. Tetapi yang lain, ya, yang bersumber misalnya kalau ada seperti surat-surat Bapak ensiklik misalnya ya, ada di situ mengenai sekolah gitu ya. Kita ambil sebagai pendukung bahwa di sana ada dijelaskan bagaimana mengenai budaya dan bagaimana itu di pendidikan Katolik gitu ya. Itu menjadi naskahnya, sumbernya, dari mana itu saya dapat. Kemudian ada melalui buku seperti Kuncoro Ningrat ya, bagaimana apa dikatakan mengenai 7 dasar dari kebudayaan itu. Saya jabarkan untuk sekolah saya, pendukungnya adalah Kuncoro Ningrat. Itu saya tangkap. Jadi sehingga yang kita susun kemarin itu, budaya sekolah, nilai-nilai yang dihidupi oleh sekolah, baik guru, perjumpaan dengan orang tua, dokumen-dokumen sekolah yang dicatatkan, itu sumbernya. Lalu yang tadi, faktor-faktor yang lain tadi, buku-buku pendukung yang berhubungan dengan itu. Misalnya ya, seperti ensiklik, surat-surat paus, bagaimana dokumen mengenai pendidikan, mengenai budaya, mengenai nilai. Itu sebagai naskah akademik. Jadi saya menangkapnya begitu ya, membedakan naskah akademik dengan dokumen kurikulum. Sedangkan dokumen kurikulum, ya dokumen kurikulum adalah bagian dari, kalau naskah akademik itu kan sumber ya, inspirasi ketika kita menggali nilai itu ya. Lalu naskah akademik adalah buku-buku pendukung, di mana itu ada tercantum, dalam buku apa ya, seperti kami ya, ada eksortasi Keuskupan Agung Medan pada tahun 2018, ada hasil bahwa ditemukan pendidikan itu bernilai budaya, tapi dijelaskan di situ. Eksortasi Keuskupan Agung Medan 2018 itu menjadi naskah akademik bahwa ada tercantum di sana, gitu ya. Itu saya tangkap ya. Kemudian dokumen kurikulum itu bisa itu kan yang sudah artinya kerangka kurikulum yang standar. Ya kita harus mengacu ke sana. Meskipun nanti ada bagian-bagian tertentu yang harus kita tambah, merupakan suplemen dari kerangka kurikulum yang secara nasional. Artinya kurikulum yang kita bangun ini kan harus standar. Ada acuan. Jadi meskipun sekolah yang membuat ya kurikulum tingkat satuan pendidikan, tapi ada acuannya. Apa acuannya? Standar kurikulum nasional, artinya kerangkanya itu di bab 1 berisi apa, di bab 2 berisi apa, bab 3 sampai dengan ke-5.
itu harus kita patuhi. Itu dokumen kurikulumnya, ya. Tapi naskah akademiknya adalah buku-buku penunjang, pendukung, di mana tercantum semua hal-hal yang termuat dalam kurikulum. Itu saya tangkap. Lalu dasar filosofinya tadi itu kan ada, kalau kita menyusun kurikulum yang sebelumnya ada landasan spiritualnya, ada landasan psikologinya, ada landasan hukumnya. Itu yang saya tangkap, dan kita nanti harus mengarah ke sana juga. Jadi yang mana dan landasan spiritual? Landasan spiritual yaitulah visi misi yayasan atau termasuk visi misi keuskupan yang kita adopsi, lalu visi misi sekolah, ya, itu menjadi landasan spiritualnya. Landasan filosofinya apa? Bisa kita ambil filosofi para pakar pendidikan seperti yang tercantum dalam kurikulum sebelumnya, bahwa pendidikan itu adalah pada masa ini dan akan datang. Itu nggak boleh kita lepaskan. Kalau kami tetap membuat itu, karena pendidikan tidak berhenti pada saat ini saja, tapi akan berlangsung pada hari yang akan datang. Itu landasan filosofi. Lalu landasan filosofi yang muncul dari budaya kita sebagai misi gereja, apa itu? Mungkin disitulah rumusannya. Lalu landasan hukum, nggak boleh kita buat Permendikbud, peraturan pemerintah, Undang-Undang Dasar 45, itu landasan hukumnya, nggak boleh kita lari dari sana. Jadi landasan hukum sudah tertentu, ya, sudah tertentu, nggak boleh kita atur. Tapi landasan spiritual, landasan filosofi kita ambil, terutama landasan spiritual kita, itu saya kira penekanannya. Itu saya tangkap. Jadi kalau dokumen kurikulum itu kerangka selanjutnya, ya, mungkin di bab kedua sudah ada, itu saya kira dokumen kurikulumnya. Jadi dokumen kurikulum ini kita ambil dari standar nasional, gitu ya, dengan mengaplikasikan pendidikan abad 21 atau 4.0 atau dengan sekarang 5.0. Apakah itu mau kita ambil? Saya kira itu yang saya tangkap kemarin itu. Sehingga ketika ditanya membedakan naskah akademik dengan dokumen kurikulum, kami nanti tinggal meresearching atau merumuskan lebih bagus, ya, pengalaman sekolah, spiritual dari yayasan, kemudian dokumen-dokumen pendukung lain seperti dekret-dekret, kemudian keputusan dari Keuskupan Agung mengenai pendidikan Katolik, itu akan saya ambil menjadi landasan spiritual. Begitu saya memahaminya, Ibu Vita. Sehingga kami berorientasi, ya, dengan itu, ya. Nanti kita cukupkan dulu ini, nanti kita apalagi kita rapikan lagi dengan kalimat yang bagus, dengan inti yang paling ditonjolkan di sini, ya. Kami memang masih harus membuat itu seperti yang saya tampilkan pada minggu yang lalu, ya, dan dicek saya buat itu, ya. Jadi di bagian 1, latar belakang dari mana itu nilai itu kami ambil. Itu yang saya tangkap, Ibu Vita. Nanti Pak Adi bisa menambah apakah yang saya tangkap itu memang bukan seperti itu dan perlu masukan untuk kami. Terima kasih, sehingga nanti kami merumuskan naskah akademik ini nanti bisa sedikit lebih bagus daripada yang sebelumnya. Terima kasih, Ibu Vita. Terima kasih, Suster Martika. Mungkin kita sama-sama belajar, ya, Suster. Ya. Saya juga kan baru kali ini untuk kurikulum. Tapi di bayangan saya begini, apakah naskah kurikulum itu ada di dokumen? Atau sebaliknya dokumen yang ada di dalam naskah, gitu. Saya kan hampir samanya seperti yang Suster jelaskan tadi dengan apa yang ada di bayangan saya, kan. Hanya saya, bagaimana ya membedakannya itu, gitu sih di pikiran saya. Bagaimana cara membedakannya itu? Apakah mereka menjadi dua bagian tetapi awalnya naskah kita bukukan jadi satu, baru kita buat lagi dokumennya, tapi memang dokumen ini mungkin mengacu dari naskah akademiknya itu, mungkin begitu kah? Jadi saya yang bertanya, padahal sebenarnya sama-sama belajar kita, Suster. Karena saya pun juga satu malaman, bagaimana ya kami buat, atau mungkin ada masukan dari Suster Rita mungkin yang sudah mulai, Pak Jonter.
Baik, terima kasih Bu Vita. Selamat pagi buat suster, Bapak dan Ibu. Kalau secara pengalaman kita memang dalam menyusun kurikulum itu sudah kita laksanakan dalam setiap tahunnya. Ya, dalam setiap tahunnya, dan mungkin dalam pikiran kita dalam penyusunan kurikulum yang sudah baku, tinggal menyesuaikan kepada visi misi dan keadaan sekolah kita, itu mungkin sudah terbiasa terhadap kita. Dari pemaparan pada hari Senin melalui Pak Heri dan Pak Hendi bersama Bruder, banyak hal yang kita dapat dan yang selalu yang kita tunggu-tunggu juga sudah diberikan lewat kerangka yang akan kita susun. Dari yang sudah kami buat, memang belum mirip betul, sempat terkirim sama Bu Vita, tapi saya cabut balik ya Bu ya, karena nanti jadi salah pula pikir hati saya waktu itu. Ya. Oke. Jadi sebagai gambaran, memang dalam pemaparan itu ada dibagi dalam dua kategori. Di sisi yang pertama adalah naskah akademik, dan yang kedua itu naskah kurikulum. Yang mau kita sampaikan dalam hal itu adalah menurut pemahaman yang saya dapat dari pemaparan dari Pak Heri dan Pak Hendi, bahwa naskah akademik itu merupakan hasil pengkajian atau hasil penelitian yang dijadikan sebagai sumber dalam menguatkan kurikulum yang akan kita susun. Sementara naskah kurikulumnya itu sudah memuat kepada struktur kurikulum atau muatan kurikulum yang akan kita susun sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekolah kita, khususnya kepada pembelajaran yang akan kita susun. Itu yang dapat saya tangkap dalam dua bagian yang tadi itu. Kemudian dari bab 1 sampai bab 6 yang sudah disampaikan sama kita, mungkin landasan, sebelum landasan itu saya sampaikan pada waktu itu, tentu ada di pendahuluan itu katakanlah latar belakang. Apa latar belakang kita dalam menyusun kurikulum unggul ini? Tentu ada dasarnya, karena secara peraturan belum keluar secara resmi, namun kita belajar dibekali dulu supaya kita nanti ada dasar untuk maka dari situ kami sudah menyusun memang di dalam bab 1 itu latar belakang, baru masuk kepada landasan-landasan itu seperti landasan spiritual. Itu kami ambil dan sudah kami susun karena menyempurnakan nanti tahun ini, jadi hanya menunggu persentase dan mohon perbaikan dari dana sumber. Nilai spiritual itu kami ambil dari Confucius yang ada di sekolah kita, yang diturunkan dari nilai-nilai spiritualitas yang ada di yayasan kita, yaitu Bersatu, supaya nanti terjadi harmonisasi antara sekolah dengan yayasan, dan kurikulum yang dihasilkan ini betul-betul harapan dan gambaran bagaimana nanti untuk melaksanakannya menjadi kurikulum yang lebih unggul. Kemudian dalam landasan filosofi ataupun antropologinya, mungkin kami membuat menitik beratkan kepada budayanya dari dulunya kita, sejak zaman dulunya budaya ini kan ada keingintahuan, ada yang harus diturunkan, dan mungkin dan seterusnya landasan sosiologis yang lebih menitik beratkan kepada makhluk sosialnya. Lalu diitik mungkin ini kepada mengarah kepada yaitu pada pencapaian target atau rencana pada era revolusi 4.0 ini. Dan ditambahkan pula yang kami buat
yaitu ada landasan psikologis. Pada landasan psikologis, kita memang membuat yang lebih bersifat kepada perilaku yang kita bagi dalam 3 bagian besar, yaitu kognitifnya, behaviornya, dan konstruktifnya. Inilah mungkin yang menjadi landasan yang menjadi unggulan daripada sekolah yang sudah kami susun. Tetapi yang paling pokok tentu adalah landasan hukum yang sudah disusun oleh pemangku kita demi memastikan pendidikan. Kemudian mungkin dalam langkah-langkah berikutnya, dalam rumusan yang mengandung kepada budaya, nilai, dan pendidikan itu kita masukkan, hanya belum sempurna saya lihat kami membuat di sini, sehingga nanti mungkin dalam pemaparan ataupun presentase dalam kegiatan kita ini, mungkin pada pertemuan berikutnya kami akan tampilkan. Kemudian mungkin yang menjadi tambahan, yang nilai plusnya kita lihat, memang biasanya saya dalam menyusun kurikulum ini ada tim, tetapi tim itu tidak begitu berperan aktif, ya, karena mereka memang belum memahami yang dalam 2 tahun ini, dan lebih fokus kepada yang saya buat. Mungkin mereka menyetujui apa yang saya buat, ya mungkin ya cocok lah Pak katanya. Dengan ini, nilai kurikulum yang kita buat ini unggulnya Bapak dan Ibu guru seluruhnya memahami apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi landasan, dan apa yang harus kita buat ke depan. Ini mungkin sehingga nanti tercipta dalam suasana ekosistem sekolah seperti yang kita harapkan pada kurikulum ini. Maka mungkin dari hal-hal tersebut, kita mungkin ini karena Senin ke Kamis itu kan waktunya begitu singkat, sementara kami masih tatap muka full, memang belum sempurna dalam menyusun dalam sekitar 20 lembar ini. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Kalau di dalam tujuan-tujuan atau model kurikulum yang disampaikan ini sudah ada acuan, hanya penambahan mungkin ada kata-kata bijak pendahuluan di dalam setiap mata pelajaran itu, dalam kegiatan belajar maupun dalam ekstra, sehingga tercipta apa yang menjadi ciri khas sekolah kita. Itu mungkin yang akan ditambahkan pada model kurikulum yang sudah kami susun ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Ibu. Ya, belum sempurna dan saya yakin belum sempurna. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Jonter. Mungkin seandainya bisa kita share, Pak, apa yang udah kita buat, Pak? Baik, mungkin kita ke mungkin Bapak Apolinaris. Ya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, Ibu. Tadi maaf, kami sini upacara memperingati Hari Guru. Kalau kami di SMP Bina Karya, tahun 2019 bulan Juni, mulai bulan Juni sampai sekarang kami sudah tetap muka. 2019 Juni sampai sekarang kami tetap muka. Hanya memang waktunya kami tentukan, kami batasi. Jumlah siswanya kami batasi kalau masuk sekolah. Jadi kami tadi upacara, dan memang saya lihat panggilan Ibu berapa kali, 5 atau 3 kali berapa tadi, ya. Maka saya sekarang baru bisa masuk. Saya sangat setuju dengan pemikiran Suster, ya dari mana, dari perdagangan ya, kalau nggak salah Suster itu ya, dari perdagangan. Sebenarnya sih entah dugaan saya ini salah apa tidak,
ya sebenarnya narasumber semacam memberikan bola liar kepada kami tentang pengertian naskah akademik. Kenapa? Karena mereka tidak memberikan form yang sama yang bisa diikuti semua. Sehingga tidak lari seperti ini, ada yang bikin A, ada yang bikin B, ada yang bikin C. Akhirnya memang berbeda-beda semua. Ya, pertemuan kita kemarin itu setelah dipaparkan semua sangat berbeda. Punya kami juga berbeda. Nah, jadi benar yang dikatakan oleh Suster itu bahwa memang naskah seperti yang diharapkan oleh narasumber juga, bahwa naskah akademi ini nanti menjadi landasan kita untuk kemudian menyusun kurikulum. Sehingga nanti jika kurikulum ini terjadi, terbentuk, kita bisa memberikan landasan yang kuat kepada Dinas Pendidikan jika ditanya mengapa kita buat kurikulum seperti ini. Nah, hanya pertama waktu itu narasumber mengatakan bahwa yang disampaikan oleh narasumber tentang naskah akademi ialah tentang kita disuruh menemukan nilai-nilai budaya yang ada di sekitar kita yang bisa kita masukkan yang bisa kita masukkan di dalam kurikulum. Tetapi dukunglah itu dengan sumber-sumber, kata Bapak itu kan kemarin, sumber-sumber. Lantas mulailah kita menyusun naskah akademi ya yang bermacam-macam bentuk. Ada yang bikin mulai dari profil, ada mulai apa, saya terkejut. Kami nggak ada bikin profil. Nah, maka kami minta, ya saya pribadi bermohon kepada narasumber, kita buatlah satu form bentuk cara menyusun naskah akademi itu. Ya, pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Nah, akhirnya nanti semua kita yang ada di sini, yang forum ini sama modelnya, bentuknya, cara menyusun naskah akademiknya. Sehingga mungkin nanti kalau udah itu selesai, lebih menggampangkan kita lah menyesuaikan dengan kurikulum yang akan kita bentuk. Kalau itu pemikiran saya. Memang benar dibilang Suster itu, harus ada landasan hukumnya. Itu dia dari dalam naskah akademik. Nah, hanya saya sedikit memang agak bingung kemarin, kenapa beda-beda ya naskah akademiknya? Cara menyusunnya kok agak berbeda-beda dalam hati saya. Maka saya cari kesimpulan, ini seperti bola liar kayaknya ini. Nggak ada satu bentuk yang sama untuk cara menyusun naskah akademik. Jadi harapan saya, ya nanti kita beri masukan, kita minta masukan dari narasumber, kita diberikan bentuk form yang sama, ya supaya bisa kita menyusun lebih gampang lagi. Ya, tidak seperti bola liar seperti ini lagi begitu. Nah, ya kalau kami sih belum sampai membahas sampai kepada kurikulum. Ya, untuk masuk untuk menyusun kurikulum. Sedangkan menyusun naskah akademik ini pun masih kami gali lagi Bapak Ibu, Suster dan narasumber tentang naskah akademik ini pun masih lagi kami gali lagi ini. Apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh sekolah ini? Nilai apa yang sebenarnya yang sungguh-sungguh dapat menjadi produk yang membanggakan bagi sekolah ini dan terlihat hasilnya bagi anak didik kami. Itu masih tetap sampai sekarang masih kami gali. Hanya permohonan kami kepada narasumber, berikanlah kami form atau bentuk penyusunan naskah akademik supaya bisa kita nanti seragam mengisinya, ya tidak seperti bola liar sekarang ini. Itu aja sedikit, Ibu Cilalai, terima kasih. Baik Pak. Sepertinya kemarin kita ada dibagi, nah itulah yang sedikit membuat kami tambah bingung. Contoh saya share screen ya Pak ya.
Nah, kemarin ini kita dibagi ya. Nah, apakah ini patokan membuat naskah akademik atau dokumen akademik? Karena disinilah semalam kebingungan kami bekerja. Nah, jadi kami itu semalam langsung, kalau ini kan di sini udah ada sih sebenarnya, diawali dengan, nah ini kan, inilah dokumen monumental pengesahan. Nah, ada landasan kurikulumnya, terus yang berisikan ini. Nah, jadi kami itu, ya mungkin saya mengambil pengalaman dari kami ya, suster Bapak Ibu ya, entah sama kebingungan kita, kami itu semalam langsung mengisinya di sini gitu. Nah, di sini kami langsung mengisi tabel 51 ini, struktur teladan yang mau dihidupin, gitu kan. Makanya saya pribadi, apakah ini yang naskah yang dikatakan naskah akademik? Itu dia. Kalau itu kan kemarin udah dibagi ya, apa ya, udah dibagi di kolom chat. Mungkin kita berangkat dari situ, membuat, itu yang saya bingung, apakah membuat naskah akademik atau bagaimana? Mungkin ada masukan dari suster Bapak Ibu. Mungkin dari suster Rita. Dirawati juga. Baik, Ibu. Terima kasih. Kami dari SMP Panti Budaya, kemarin kita kan selesai tanggal 22 ya. 23 kami rapat. 24 kami coba bekerja sama dengan tim pengembang kurikulum menyelesaikan dokumen ini. Dokumen, kedengaran Bu? Ya, suar, ya. Oke. Menyelesaikan dokumen, karena kemarin memang dibilang oleh narasumber Bruder Sende dengan Pak Heri bahwa naskah kita itu sudah bagus, abaikanlah itu, sudah. Karena setiap sekolah punya naskah yang berbeda-beda, naskah akademiknya. Kita sudah gali, bahkan berapa puluh hari kita gali itu ya Bu, udah gali. Justru di situ kekayaan kita, perbedaan kita itu. Maka intinya kemarin ketika kita SGD 2 tahap 1 itu dikatakan bahwa kita sekarang mulai dengan dokumen. Saya merasa atau mungkin saya mengalami ya, kalau dikatakan dokumen berarti saya mengambil sumbernya, langkahnya dari apa yang kita ambil dari naskah akademiknya itu. Dan itulah nanti kita terapkan di dalam dokumen kurikulum yang sudah dikasih kemarin formatnya. Kami karena kemarin hanya 3 jam ya mulai jam 3 ya, jam 2 sampai jam 5, sekitar 3 jam mengerjakan ini ada di sini sampai penutup dengan sampai lampiran. Kami coba ya, mungkin inikah yang disebut dokumennya. Karena dokumen itu kemarin sudah dikasih formnya. Inilah yang kami coba ikuti dulu supaya kami jangan bingung. Kalau nanti kami makin bingung, makin informasi makin banyak, ya kita nggak santai. Santai aja. Saya coba ikuti alur dari narasumber yang terakhir kemarin, mengisi formatnya yang sudah dibuat, yang hanya kadang kita cocok aja dulu. Nanti untuk menggali selanjutnya kan kita masih ada diskusi, mungkin nanti juga masih ada kelompok bersama. Maka saya share, boleh kan? Baik, suster. Jika memungkinkan untuk di-share screen, suster, baru mulai saya. Berapa menit? Nanti kayak kemarin 5 menit. Kalau kemarin kan kita dibatasi 5 sampai 10 menit kan, suster. Kalau ini ya kita kan sharing. Silakan, suster. Oke Bu ya, saya coba Bu ya. Kami kemarin masih mengikuti dokumen format yang dikasih oleh narasumber Pak Heri, supaya kami jangan bingung. Nanti bisa kita terlalu banyak pemikiran,
terlalu banyak pendapat, akhirnya satu pun nggak jadi tertulis ya. Jadi kita ikuti alurnya pelan-pelan. Iya, pelan-pelan, tahap demi tahap kita ikuti, karena memang ini dokumennya, bukan lagi naskah. Jadi dokumennya kita ikuti alur mereka. Baik, ini kami ambil Bu ya. Kurikulum unggul bersatu. Nah, ini landasannya bab pertama, landasan kurikulum kami. Sesuai dengan tadi dokumennya, maka kami buat di sini. Mohon maaf, kami hanya membuat apa yang kami tahu. Jadi nanti mohon masukan. Hadirnya program organisasi penggerak merupakan langkah nyata untuk peningkatan mutu pendidikan dengan menyusun kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan, khususnya di SMP Panti Budaya Kisaran, dengan menggali keunggulan-keunggulan yang dimiliki sekolah, nilai-nilai core value dan nilai-nilai budaya, serta kearifan lokal. Maka tim bank kurikulum melakukan berbagai usaha dan kerja keras untuk membuat analisis kebutuhan, mengumpulkan informasi, menggali nilai-nilai inti dan keunggulan sekolah, menggali nilai-nilai budaya, serta kearifan lokal. Informasi dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan wawancara, observasi, angket kepada siswa, tokoh-tokoh masyarakat, alumni, kepala sekolah dahulu, dan sumber informasi lainnya, sehingga naskah akademik SMP Swasta Panti Budaya terbentuk. Naskah akademik ini menjadi acuan untuk pembuatan dokumen kurikulum unggul bersatu di SMP Panti Budaya. Itu landasan spiritualitasnya, kami ikuti landasan dari core value bersatu dari Yayasan Santo Yosef, kemudian filosofinya di tokoh pendidik nasional Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantoro itu dengan pemikir tokoh pendidikan Sumatera Utara Bapak William Iskandar. Lalu kita lihat landasan antropologisnya dari sosial budayanya, kami mengangkat itu dari Natolu. Lalu landasan IPTEX-nya kami ambil dari paradigma pembelajar abad 21, menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi, komunikasi, dan berkolaborasi. Pemerintah melalui Kemendikbud telah merevolusi pendidikan. Konsep yang diusung dalam revolusi ini adalah merdeka belajar di semua aspek pendidikan formal. Konsep pendidikan merdeka belajar diyakini mampu meningkatkan kemampuan daya literasi, numerasi, dan survei karakter peserta didik di era revolusi 4.1. Psikologisnya, pertama kami ambil dari teori belajar kognitif dari taksonomi Bloom. Kognitifnya ada di sini, Bu, mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis. Ini hierarkisnya ya. Baru aspek afektifnya mencakup kemampuan-kemampuan emosional dalam mengalami dan menghayati sesuatu hal yang meliputi 5 macam kemampuan emosional, disusun secara hierarki, yaitu kesadaran partisipasi, penghayatan nilai, pengorganisasian nilai, dan karakteristik diri. Aspek psikomotoriknya mencakup kemampuan-kemampuan motorik, menggiatkan dan mengkoordinasikan gerakan yang terdiri dari gerakan refleks, gerakan dasar, kemampuan perseptual,
kemampuan jasmani, gerakan-gerakan terlatih, dan komunikasi non-diskursif. Lalu berikutnya juga teori tadi, teori belajarnya behavioristik itu, ini ada pendapat teori perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Menurut teori ini, dalam proses mengajar dan terpenting adalah seseorang terlebih dianggap belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Menurut teori ini, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Input berupa stimulus dan output berupa respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lainnya yang diberikan guru, sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari peserta didik terhadap stimulus yang diberikan guru. Lalu ketiga, teori belajar konstruktivistik Ibu Ada mengatakan belajar adalah proses memodifikasi dan mengumpulkan pengetahuan, keterampilan, strategi, kepercayaan, sikap, dan perilaku. Nah, menurut teori ini, belajar konstruktif itu memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta itu sendiri. Pengetahuan ada dalam diri seorang yang sedang mengetahui. Lalu ada lagi di sini teori belajar. Neuroscience adalah teori belajar yang menekankan pada kinerja otak, yaitu tentang bagaimana kesulitan proses belajar. Ini ada kami buat teori-teorinya, Bu ya. Baru apakah ini saya atau tidak, nanti kita mohon masukan. Sekarang kita lihat bab 2, Bu. Nah, bab 2 itu kan ada dikatakan di situ rumusan. Lalu rumusan misi dan visi kami sudah ada di sini. Visi ini terbentuknya manusia beriman, berkarakter, berbudaya, unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu misinya di sini, turunannya dari visi itu, dan visi misi kami itu mengambil dari visi misi yayasan sebagian ya, landasannya. Baru bab 3 model. Kalau model ini kemarin bisa dipilih model integrasi kah, ada atau model suplemen kah, atau model kolaborasi kah. Ada di situ ya 4 yang ditawarkan oleh Bruder. Bruder mengatakan kemarin janganlah nomor 1 terpisah-pisah kan, kita pakai nomor 2 atau nomor 4 atau gabungan gitu. Jadi kami nanti rencana dengan isinya nanti yang sudah kami gali. Barangkali kami pakai model integrasi dan suplemen atau salah satu dari situ ya. Itu bab 3. Lalu bab 4-nya tujuan pendidikan. Di sini kami buat dokumen-dokumennya itu pertama dari tujuan pendidikan Gereja Katolik. Ya, pendidikan Katolik. Berdasarkan ya nota pastoral tentang pendidikan. Tujuan pendidikan Katolik ada 3, yaitu sebagai media pewartaan kabar gembira, menyelenggarakan pendidikan unggul, lebih berpihak pada yang miskin, lemah, siswa yang membutuhkan perhatian. Nah, dan di situ ada kami buat dokumennya. Lalu dokumennya juga kami ambil dari tujuan pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Nah, lalu penjelasannya ada di sini. Nah, karena itu landasannya ya Bu dari tujuan pendidikan nasional. Lalu kami terangkan satu persatu. Ini ada. Lalu masuk kami ke bab 5. Bab 5 ini struktur unggul teladan. Ini kami belum siap Ibu. Karena kita coba mengisi kotak-kotak kemarin atau di dalam itu belum selesai ya, dan desain bukunya belum. Lalu bab 6, strategi implementasi. Nah, ini tentu
implementasinya nanti dokumen itu kita masukkan di intrakurikuler, ekstrakurikuler, kurikuler, ya, dan juga lalu bab 7 ini penutup, nanti daftar pustakanya juga kami buat lampiran. Saya rasa kira-kira ini Bu, karena memang kami mengerjakan ini bersama dalam waktu 3 jam ya, belum maksimal. Kami mencoba membuat apa yang sudah dibuat dalam form itu supaya kami jangan bingung terlalu banyak masukan, nanti kita jadi terima kasih Bu Pita. Kami mohon kritikannya, inikah maksudnya? Saya juga nggak tahu, tapi saya mencoba mengikuti alur dari narasumber yang kemarin, supaya kita sudah berusaha, pengembangannya nanti akan berkembang sendiri lewat pengalaman sekolah-sekolah lain, lewat dari narasumber, mungkin dari kita gali lagi, seperti tadi kami landasan dokumen kami, wawancara lagi, mungkin buat lagi angket, itu nanti menjadi lampiran yang terakhir, tambahan dari daftar pustakanya. Terima kasih Ibu. Akhirnya saya tersenyum puas. Tepuk tangan untuk suster. Ternyata jauh lebih hebat gitu. Yang di pikiran saya tidak sama ternyata. Mantap suster. Terima kasih kerja kerasnya. Semoga lebih baik lagi nantinya. Berarti udah selesai dong kurikulum suster itu dokumen 1 itu kan? Udah ini, udah komplit itu. Udah hebat itu kan? Kalau kulitnya suster. Dokumen 1 itu. Ya, sudah mantap sekali suster. Mungkin nanti kami bisa jadi belajar dari suster. Baik, terima kasih suster, menambah ilmu, menambah masukan. Mungkin sekarang kita ke suster Mariantina, walaupun baru masuk ya suster, langsung diserang. Mungkin minta tolonglah bentar, karena kami siap untuk jam 2, sedang diambil materinya. Tinggal kami. Iya suster. Atau mungkin bisa sih, walau tadi mungkin Pak Jonter sudah menjelaskan, mungkin bolehlah Pak, seperti tadi Suster Rita membukakan sedikit apa yang telah dibuat, nggak apa-apa sih Pak. Ya setelah, kalau tadi kan Bapak hanya dengan kata-kata, saya pergi kemana-mana gitu kan, kita mungkin pergi kemana-mana, sudah ditunjukkan, memang sih Bapak sudah kirimkan ke saya, dan saya sudah baca-baca gitu kan. Mungkin lebih enak kita bersama di sini, Pak Apolinaris pun jadi mungkin nanti lebih tahu lagi gitu, sambil menunggu Suster Mariantina untuk menyiapkan diri. Boleh dibuka.